Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas Parallel Computing B akan mempresentasikan tentang stack allocation dan heap allocation. Next. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Gita Nanda Wilujeng, yang kedua ada Cindy Dewi Aprilia, yang ketiga ada Khadijah Nabila, yang keempat ada saya sendiri, Wasal Alif Karikawan, yang kelima ada Maurifki Nur Rahman, yang keenam ada Ferry Johannes. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang stack allocation dan heap allocation. Nah, sebelum masuk ke materi stack dan heap, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep dasar. Definition of concepts, semua aplikasi software menyimpan dan memanipulasi data di dalam memori komputer saat pendeklarasian sebuah variabel. Potongan memori akan dialokasikan untuk menyimpan dan memanipulasi nilai dari variabel tersebut. Ada dua jenis pengalokasian memori berdasarkan dari tipe data yang disimpan. Yang pertama yaitu alokasi memori stack dan yang kedua adalah alokasi memori heap. Next. Yang pertama dibahas yaitu stack allocation. Jadi sebelumnya alokasi adalah penentuan banyaknya memori yang akan dipakai dalam mengoperasikan atau menampung sebuah variabel. Lalu kenapa kok dinamakan stack allocation? Karena sebuah alokasi terjadi dalam function yang bernama susunan atau dalam bahasa Inggrisnya itu stack. Next. Oke, selanjutnya ada kelebihan stack. Yang pertama, membantu kita untuk mengelola data dalam metode last in first out atau LIFO yang tidak mungkin dengan linked list dan array. Yang kedua, ketika fungsi dipanggil, maka variabel lokal akan disimpan di dalam stack dan secara otomatis hancur setelah fungsi dikembalikan. Yang ketiga, sebuah stack digunakan ketika variabel tidak digunakan di luar fungsi itu. Yang keempat, memungkinkan kita untuk mengontrol bagaimana memori dialokasikan dan dialokasi. Yang kelima, stack secara otomatis membersihkan objek, dan yang terakhir, variabel tidak dapat diubah ukurannya. Selanjutnya, kekurangan stack. Yang pertama, memorinya sangat terbatas. Selanjutnya, membuat banyak objek di stack akan meningkatkan risiko stack meluap. Yang ketiga, akses acak itu tidak mungkin. 4, penyimpanan variabel akan ditimpa, yang mana akan menuju ke aksi tidak terdefinisi dari fungsi atau program. Yang kelima, stack akan jatuh di luar area memori yang mungkin menyebabkan penghentian abnormal. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang heap allocation. Heap juga bisa diartikan sebagai tumpukan, namun berbeda dengan stack. Heap adalah tumpukan yang tidak teratur. Saat mendeklarasikan variabel dengan tipe data yang merupakan reference type seperti string, variabel tersebut tetap akan disimpan di stack. Yang disimpan di heap itu adalah nilai sebenarnya dari variabel tersebut, sedangkan variabelnya akan tetap disimpan di stack. Lalu untuk kelebihan heap ada 4. Yang pertama itu heap membantu kita untuk menentukan jumlah terbesar dan minimum. Lalu yang kedua, metode heap juga digunakan dalam priority queue, dan yang ketiga memungkinkan kita untuk mengakses variabel secara global, dan yang terakhir heap tidak memiliki batas pada ukuran memori. Lalu untuk kekurangan heap ada 4. Yang pertama, menyediakan maksimum memori yang diberikan oleh OS. Yang kedua, butuh waktu lebih banyak untuk menghitung. Yang ketiga, pengelolaan dalam heap memori lebih rumit karena digunakan secara global. Dan yang keempat, butuh terlalu banyak waktu untuk dieksekusi dibandingkan dengan stack. Yang selanjutnya adalah implementasi stack dan heap allocation pada bahasa pemrograman. Untuk yang pertama, itu merupakan implementasi dari stack allocation, di mana bahwa variabel A atau semua variabel, yaitu variabel A, B, N, dan C, itu yang nantinya akan dialokasikan ke stack. Dan untuk pada heap allocation, terlihat bahwa int bintang ptr sama dengan new int 10, yang artinya bahwa array 10 integer itu akan ditunjuk atau dimasukkan
ke dalam pointer PTR, yang dimana pointer PTR tersebut akan dialokasikan ke heap. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu kode lengkap program implementasi dari heap dan stack. Sini membuat kelas terlebih dahulu yang bernama emp dengan integer ID dan string emp name. Lalu di sini men-set inisiasinya public emp dengan parameter integer ID, string emp name, this ID sampai dengan ID dan this emp name sampai dengan emp name. Lalu membuat kelas yang kedua dengan public emp detail, lalu private static emp detailnya yaitu integer ID, string emp name untuk parameternya, dan mereturn new emp ID dan emp name. Lalu membuat main class-nya yaitu public static void main string args dengan parameter yaitu integer ID sama dengan 21. Di sini membuat objek baru. Lalu string name medi, emp persennya yaitu 0, dan persen sama dengan emp detail dengan parameter ID dan emp name. Nah, di sini yang menjadikan stack memory yaitu di mana pada saat emp string yang pertama kali dibuat kelas emp dari kelas emp di atas itu akan menjadi stack memory, akan dihimpun di stack memory, dan juga sama dengan kelas yang berikutnya yaitu emp detail dan main stringnya, di mana akan menginisiasi kelas menginisiasi parameter yaitu medi dan integer dengan ID 21. Nah, itu akan menjadi stack memorinya. Lalu yang menjadi heap memorinya di sini adalah string pool dari medi dan ID dari medi tersebut yaitu 21, dengan emp name ini mereferensikan ke objek yang baru dibuat oleh emp dari main static void ini. Itu adalah untuk heap memorinya. Saya rasa sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.